Udah hancur ya. Iya. Halo, selamat siang Pak Asar. Apa kabar? Selamat siang. Waduh, senang sekali ketemu Pak Buce lagi nih. Sudah lama kita mengupdate apa yang ada di Biak terutama ini. Iya, Apa kabarnya Pak Buce? iya. Begini Pak Asar, kita mendapat kabar duka 31 Mei hari Minggu siang jam 2.45 kalau tidak salah ya, 2.45 Ya, terjadi ledakan dahsyat yang mengakibatkan banyak rumah-rumah ambruk dan memakan korban jiwa. Gimana Pak? Bisa diupdate Pak? What's happened? Bagaimana tuh? oke. Jadi sebetulnya pada saat tanggal tersebut itu Iya, memang ada orang yang sengaja mengambil mengambil bom tersebut. Jadi sebetulnya juga saya uh, mungkin kalau bisa saya forward ke Pak Buce ini iya, bahwa memang ini fakta sejarah, iya. fisher atau orang-orang menangkap ikan di Biak ini itu banyak sekali yang menggunakan bom ikan. Ya. Nah, bom ikannya itu mereka ambil dari sisa-sisa uh, bom Perang Dunia Kedua. Dan Oh, memang seperti yang berita yang saya kirimkan ke Pak Buce itu bahwa uh, ternyata yang mengajarkan menggunakan bomnya juga pada saat itu adalah personil dari yang mengikuti Perang Dunia Kedua. oh Jadi gitu. warga-warga lokal, ya. Jadi kan sebetulnya ini artikelnya uh, pada Oh, saat itu tuh bagaimana sih para nelayan di Biak ini diajari untuk menggunakan bom untuk mengambil ikan. hmm, Nah, jadi ini kan di sini kan using dynamite to fish. ya, Nah, memang mereka diajarkan dan itu menjadi turun-temurun dan mungkin semakin lambat kan semakin berkurang jumlahnya sisa-sisa dari unexploded ordnance tadi. Nah, kebetulan eh, memang ini berdasarkan film-film dokumenter yang saya lihat, kemudian buku-buku yang saya baca bahwa pada saat eh, terutama tentara-tentara Amerika pada saat kembali ataupun menuju ke Filipina pada saat itu dari Biak ataupun meninggalkan Biak itu kan mereka banyak sekali membuang seperti truk, tank, pesawat eh, dan bahan peledak tentunya. Nah, itu di lautan sekitar Biak dan banyak sekali. Nah, hmm, sebetulnya kejadian yang terjadi pada tanggal 31 Mei itu seorang penyelam kompresor. Jadi kita harus bedakan antara professional divers atau dive yang menggunakan scuba atau peralatan sama yang cuma menggunakan eh, investor pakai ini. ah, jadi cuma pakai kompresor. Nah, itu dia cuma dikasih pemberat berupa rantai, kemudian dia jalan kaki masuk ke dalam mengambil, dan itu memang di depan pasar ini cukup banyak. Kan kalau dilihat di peta Biak itu di antara pasar, kemudian di depannya itu kan ada semacam reef ya. Jadi di lautnya itu cukup dalam sekitar 20 sampai 25 meter. Nah, di situ masih banyak sekali. Masih banyak sekali unexploded ordnance.
Jadi sebetulnya apa yang saya pikirkan, kebetulan saya senang sekali menyelam di tempat-tempat peninggalan Perang Dunia Kedua. Makanya kemarin pada saat atas militer dari Amerika itu saya Dan ajak ke ya, Torpedonet. Nah, ke Torpedonet itu sebetulnya kan bahan peledak yang besar sekali. Ya memang sudah hancur, sudah bolong, isinya pun sudah nggak ada, tetapi kan itu merupakan peninggalan yang luar biasa dan sekarang terumbu karangnya juga bagus banget. hmm. Nah, di situ dan menjadi objek diving yang sangat menarik. Begitu pula yang ada di sekitar Biak, ada truk, ada pesawat, ada tank. Nah, itu sekarang terumbu karangnya bagus sekali. Nah, tetapi yang perlu kita tegaskan bahwa bahan-bahan peledak ini memang Hmm. masih aktif dalam arti kalau di trigger mungkin sistem triggernya itu sudah tidak bisa lagi, tetapi bahan di dalamnya entah itu TNT atau trinitrotoluene atau apapun bahan peledak yang berada di dalamnya itu bisa terignite dengan apapun. Oh, Misalnya dengan bisa dibayangkan kan mungkin masyarakat itu mau ngambil isiannya itu dengan menggunakan gurinda pemotong listrik. Nah, itu menimbulkan percikan api dan akhirnya meledak. oh begitu ya. Nah, itu kejadian yang sebenarnya. Makanya ledakannya sangat besar. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari DPAA itu katanya Navy Cells atau kalau peluru meriam besar itu jadi depannya ada pelurunya. Nah, di belakangnya itu ada propelannya. Nah, itu kan terpisah, baru dimasukkan ke dalam satu chamber, baru ditembakkan. Nah, seperti Ya. itu. Navy Shells ini yang sebetulnya banyak sekali. Mungkin ada jutaan atau Hah? ribuan. Oh ya, depan rumah ini, depan rumah Banyak saya sekali. ini. Ya. Ah, ini kan Jadi kira-kira depan rumah saya ya. ya, jadi begini Pak, ini tempat saya waktu kecil tempat berenang-berenang saya setiap hari. Jadi ini jadi ini sebelah kiri depan, sebelah kiri rumah saya. Kalau ini biasa ini ada pangkalan bus namanya Damri dulu. Jadi kita biasanya bilang daerah ini pangkalan bus Damri sudah tidak Oh, berfungsi lagi, tapi kita masih bilang begitu. Saya masih ingat ini ada gereja kecil kalau tidak salah di sini nih ada gereja betul. kecil. Ini kayaknya gerejanya nih. Ini ada korban Ah, ya, yang ada ibu-ibu yang meninggal nih ya. waktu dia meledak. Jadi saya itu dekat Pasar Ikan depan rumah saya. Ini tempat main saya berenang. Cuma waktu saya kecil saya tidak terlalu perhatikan masalah ada bom, ada peluru. Mungkin lebih dalam kali ya. Kalau saya lihat di dekat-dekat gitu tidak tidak terlalu kelihatan saya mungkin atau saya tidak perhatikan atau gimana. Tapi memang saya ada lihat kadang-kadang ada kayak peluru-peluru begitu. Kadang-kadang kayak seperti jadi bergabung yang batu-batu karang di situ ada di situ memang. Betul sekali. Rupanya itu diambil. Nah, jadi bagaimana pada waktu itu Pak Aksar bagaimana? Apa yang Pak Aksar dengar? Dilaporkan Ah, bagaimana kan sebagai Panglima daerah itu tuh dilaporkannya bagaimana Pak? memang dilaporkan ada peristiwa ini dan apa yang bisa kita ah, lakukan ya kita mengirimkan satu tim yang mana tim tersebut bertugas untuk menjinakkan apabila Iya, ada bom yang tersisa. iya. Nah, Ternyata cuman bagaimana? nyatanya sih nggak ada. Oh, Semua enggak ada. mungkin meledak ya, Pak. Ya, biarpun yang meledak satu, tapi bom-bom di sebelahnya juga ikut hancur, Pak. Oh, Jadi yang jadi kita waktu dia temukan angkat itu ada berapa bom Pak sebenarnya? ada empat, Jadi Pak. ada 4. Iya, Oh, jadi yang meledak satu, yang lainnya hanya ke trigger semua. mungkin ke trigger, tapi memang saya lihat tinggal selongsongnya aja. Oh, begitu. Ya, Oh, wow, jadi gede sekali. Waktu itu kan lihat letusan api. Plafon betul. mama saya rumahnya juga apa di kamarnya juga sampai jatuh gitu, saking Ah, getarannya sampai ke sana. Ya. Dan saya dengar jadi waktu itu Pak Asar langsung turun bagaimana ceritanya, Pak? sebetulnya Pada memang hari pada itu, saat itu saya hari berada manggil. di Pulau Nusi, Pak. Oh, oh Di lagi Pulau ada di mana, Pak? Nusi, Lagi di di mana? Pulau Nusi, Nusi. Oh, lagi dalam rangka apa, Pak? Lagi meninjau ke Ah, sana.
Nah, bukan meninjau karena saya senang sekali dengan barang-barang Perang Dunia Kedua. Nah, di Ya. situ sekitar ada 400 truk, Pak, yang ditenggelamkan di situ. Wow, 400 Ya, truk itu banyak loh, Pak. banyak sekali, banyak sekali, Hah? Oh ya, banyak sekali. Iya. bisa jadi besi-besi Eh, tua di situ tuh. Di situ yang ya, tenggelam. sekarang terumbu karangnya sudah bagus banget, Pak. Oh, jadi menjadi terumbu karang di sana. Nah, ya udah jadi tempat wisata diving yang bagus lah. Nah, kebetulan saya ada di sana, jadi saya tidak mendengar langsung, tapi Oh, saya mendapatkan laporan oke. eh, Terus? dan saya memerintahkan wakil saya untuk melakukan satu investigasi dan kita mengirimkan tim demolisi bekerja sama dengan kepolisian. Ya. Nah, tim dari kepolisian itu yang emang bertugas untuk demolisi. Tetapi karena tidak ada di Biak, akhirnya kita datangkan tim demolisi dari Jayapura. Oh, iya, di Biak kan tidak ada. Itu tidak sembarang orang bisa menjinakkan bom itu kan tidak sembarang, Pak ya. Pasar ya. Betul, betul. Oke. Nah, tetapi ada satu poin yang cukup krusial di mana Ya. makanya saya mengirimkan sebuah surat. Kebetulan kami kan sering sekali berdiskusi sama Dr. Alex dari DPAA itu. Dan kebetulan kira-kira 1 bulan, 1,5 bulan yang lalu itu beliau mention tentang UXO atau Unexploded Ordnance. Jadi apakah masih ditemukan yang seperti seperti itu? Saya bilang ya itu merupakan hal yang menjadi kebiasaan atau kearifan lokal atau kebiasaan orang-orang di sini. Itu mencari bahan meledak, peledak, membukanya dan menggunakan bahan peledak itu uh, untuk nangkap ikan. Walaupun saya sudah sering sekali bersama pemerintah Kabupaten Biak ini untuk mengedukasi jangan menggunakan bom karena terumbu karangnya hancur. Iya, betul. Ikan memang banyak yang mati tapi terumbu karangnya hancur semua dan Hancur. saya sebagai seorang penyelam itu aduh sayang banget kalau terumbu karangnya rusak. Nah, itu setiap saya tahu ada orang yang mau ngebom ikan itu dan sekarang sudah ada peraturan daerah dan dan itu merupakan satu tindakan pidana, Pak. Jadi Oh kita gitu. boleh nangkep orang ataupun kita minta kepolisian buat nangkep orang itu kalau dia menggunakan bom untuk ikan. Oh, Nah, karena efeknya buruk sekali. Nah, contoh ini memang bukan suatu momentum, Pak ya, tetapi saya akhirnya berpikir untuk, ayo dong kita melakukan suatu hal kemanusiaan yang mana ini untuk masyarakat Biak, untuk masyarakat Papua, di mana mereka pun kita harus sadari fakta sejarah pun mengatakan bahwa siapa sih yang ngajarin bom kan? Siapa yang ngajarin membuka bom tersebut dan mengambil isinya untuk dijadikan bom ikan yang memang pada saat itu yang mengajari adalah tentara-tentara dari Amerika. oh Dan gitu. kebetulan banyak saksi-saksi sejarah. Iya, Pak. Jadi saya punya teman dekat, teman menyelam. Dia dulu dari kecil di Biak, kemudian orang tuanya juga. Nah, itu orang tuanya justru yang mengajari dia bagaimana sih cara buka bom yang aman. Nah, Bukan kebetulan bukan orang itu pakai sedang gergaji, menyelam sama bukan pakai saya. gergaji. Enggak, enggak, Pak. Jadi emang dratnya itu khusus. Jadi ada Oh, ring dratnya, ada berbagai macam inilah. Dan itu diajarin oleh orang tuanya. oh, Cara buka itu diajarin. eh, Kalau ditanya orang tuanya belajar dari mana? Dari tentara Amerika. oh gitu. Ya, Oh, dari tentara Amerika yang ngajarin. makanya kan artikel yang saya kirim ke Bapak itu juga artikel dari Amerika, Pak, bahwa fisheries atau nelayan-nelayan yang di Biak ini diajari untuk menggunakan dynamite Oh, untuk ambil ikan. Nah, tapi itu semua sudah terjadi, itu semua merupakan fakta sejarah. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan ke depan? iya, Nah, kebetulan memang saya juga mempunyai artikel-artikel yang kebetulan pada saat saya belajar uh, di Itali, yaitu Institute of Humanitarian Law, itu memang saya mempelajari tentang hukum sengketa bersenjata. iya, Nah, di situ uh, memang kalau saya boleh share screen, Pak, iya. Silakan. biar kita lebih jelas. Bentar ya.
Saya harus send request dulu untuk share screen. Ya. Oh, ini Oke, Nggak, saya nggak begitu canggih juga nih saya ini. Aduh, oh bisa ya? Oh bisa bisa nih. bisa. Oke. Nah, ini sebetulnya yang mari kita sama-sama sadari bahwa dunia internasional pun sudah mengaturnya. Memang betul, Perang Dunia Kedua itu kan sekitar tahun 42, 43 sampai 45. Dan Geneva Convention itu baru ada tahun 49. Ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat, oke, ini kan konvensi tentang conventional weapon. Jadi Hmm. dunia internasional sudah mendiskusikan dan sudah mengantisipasi hal yang akan terjadi tanggal 31 itu. Hmm. Jadi explosive demands atau yang UXO atau unexplosive ordnance itu kan govern post conflict remedial measures to minimize the effect. Nah, ya memang kita tuh harus melakukan treatment terhadap barang-barang itu. Dan sebetulnya barang-barang inilah yang sangat berbahaya. Dan kalau dilihat, ini saya sengaja terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, Ya. itu kan ada menurut hukum humanitar internasional itu tanggung jawab pembersihannya itu pihak yang menguasai wilayah. Artinya, memang pemerintah Kabupaten Biak juga tidak bisa berdiam diri atas peristiwa-peristiwa tadi. Nah, itu jadi pihak yang menguasai wilayah tempat bahan peledak tersebut berada memiliki kewajiban utama untuk membersihkan, memusnahkan, atau menyingkirkannya dari wilayah sipil. Ya. Betul, betul. Jadi ini memang tanggung jawab dan saya merasa sebagai yang senior di Biak ini sehingga saya mengencourage semuanya untuk melakukan hal tersebut. Nah, pertanggungjawaban negara. Nah, pihak yang melancarkan serangan atau meninggalkan bahan peledak. Nah, berarti kan pada saat itu perangnya Jepang dan Amerika. Nah, berarti yang meninggalkan bahan peledak juga diwajibkan untuk memberikan bantuan teknis, financial, atau material untuk mendukung pembersihan tersebut. Nah, Hmm. ini yang sebetulnya apakah sudah punya payung hukum di Indonesia? Saya rasa sudah, Pak. Jadi pada tanggal 15 kemarin itu kan ada penandatanganan antara DPAA sama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang terjadi di Pentagon. Ya. Oh, yang Walaupun kemarin itu Menteri Pertahanan ke sana itu Pak ya, yang jadi ribut di itu. Ya, heboh. secara spesifik kan beliau juga membicarakan tentang repatriasi jenazah-jenazah korban Perang Dunia Kedua. Nah, tetapi itu menyangkut manusianya. Nah, mari kita juga berbicara tentang apa aja sih yang mereka tinggalkan. Wah, itu truk dan segala macam. Wah, sekarang menjadi objek yang bagus untuk wisata, wisata menyelam. Nah, tetapi kan bahan peledak juga bukan objek yang bagus. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan ya untuk mendukung pembersihan meski wilayah tersebut bukan berada di bawah kendalinya secara langsung. Betul. Amerika yang memiliki barang tersebut dan ini Republik Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia, warga Biak, ya kita harus mengencourage pemerintah daerah juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, pemberian peringatan dan edukasi ini yang lebih penting sebetulnya. Jadi memang saya sudah bicara sama DPAA untuk membuat semacam international seminar yang ada di Biak nanti. Saya akan memfasilitasi dengan tempat saya yang cukup besar menampung orang. Nah, disitulah saya akan melaksanakan sebuah seminar edukasi terhadap penduduk di sini. Karena rata-rata kan penduduk Biak ini senangnya nyelam. Hmm. Nah, ketika nyelam dan merupakan hal yang menarik lah, dia menemukan barang-barang bekas Perang Dunia Kedua. Sama seperti yang saya lakukan. Ya. Nah, jadi sebetulnya yang harus kita edukasi itu memang masyarakat. Betul. Kalau ketemu barang yang bentuknya seperti ini, nah itu edukasi seperti itu yang jangan diapa-apain atau biarkan saja di sana. Kasih tahu kepada otoritas yang berwenang. Nanti kita akan ambil, kita akan disposal atau kita akan hancurkan. Nah, seperti itu yang harus. Nah, tetapi dengan hukum humanitar internasional ini saya juga kenapa mengirimkan surat ke kedutaan besar. Ya, saya ingin, ayo dong kita berkolaborasi. Toh kita juga tidak punya data. Apa saja sih bahan-bahan peledak yang tertinggal, yang bekas Perang Dunia Kedua yang milik Amerika? Karena kan kita minim sekali datanya. Ya. Oh, kalau ini kira-kira isinya adalah TNT warna ini, kalau ternyata bubuk warna ini itu berbahaya, kalau fosfor tuh harus diapakan treatmentnya. Nah, itu edukasi itu yang penting. Tapi saya sangat yakin karena data-data yang dimiliki DPAA itu sangat-sangat lengkap, Mbak.
Oh, Bahkan ada pesawat yang tenggelam, jenisnya ini, kemudian saya kirim fotonya, dia sampai detail itu nomor tail numbernya sekian, krunya namanya ini, kejadiannya tanggal segini, wah itu hebat sekali pendataannya. Justru itulah yang saya inginkan kalau memang mereka punya data tentang UXO atau Unexploded Ordnance yang tersisa di biak ini, ya diberikanlah datanya ke kita. Nah, nanti kita sama-sama kita kan tanggung jawab negara nih. Jadi Indonesia dengan Amerika melakukan satu misi bersama untuk membersihkan ini semua. ya. Jadi Tidak begini menutup Pak, kemungkinan. Em, Ya, kita sebagai sipil kan kita kan tidak mengerti. Kita ke orang sipil, kalau Bapak kan orang militer yang mengerti akan bom apa semua. Ini bisa ya. dikatakan sebagai ranjau enggak? Sebetulnya sih begini, Pak. Memang konvensi tentang ranjau, konvensi tentang persenjataan itu terjadi setelah 1949. Ya. Jadi di situ diatur bahwa yang namanya ranjau itu hanya bisa aktif jangan lebih dari 5 tahun. Itu dulu, Oh, Pak. oh begitu. Itu setelah Perang Dunia Kedua. Nah, tetapi kan barang-barang ini kan sisa dari Perang Dunia Kedua yang terjadi sebelum adanya Geneva Convention. Makanya bisa aktif sampai 80 tahun. Oh. Nah, Itu itu ya. jadi barang itu enggak kadaluarsanya ya. Bisa 80 tahun masih bisa itu ya, bisa hidup, bisa itu. Ya karena kan dia di dalam satu chamber yang tidak udara pun nggak bisa masuk, Pak. Hmm. Nah, Jadi, Nah, sebenarnya prosedur militer bagaimana, Pak? Kalau misalnya saya kan orang sipil, nah tiba-tiba nih ada barang nih bentuknya nih kayaknya meledak ini. Kita bagaimana? Sipil bagaimana? Di apa pakai diledakkan pakai robot, ditembakin dari jauh atau bagaimana, Pak itu? Biasanya. memang prosedurnya bermacam-macam, Pak. Yang namanya disposal untuk bahan peledak itu ada yang diledakkan, Ya, ada yang di, di apa namanya jinakan, dijinakan. digunakan. Nah, tetapi rata-rata di Indonesia ini modelnya adalah diledakkan, Oh. diledakkan. Nah, justru inilah kalau diledakkan, apalagi di dalam laut, aduh, saya tuh sedih sekali kalau melihat terumbu karangnya rusak. Jadi Oh. kan mungkin treatment yang akan kita lakukan, makanya kita justru mengencourage, kita kan punya, bukan kita ya, sebetulnya mungkin Amerika saya yakin punya lah, punya robot yang buat ngangkut atau punya uh, technical divers yang bisa lebih dari 30 meter. Nah, itu bisa membawa barang itu dengan satu treatment khusus. Nah, setelah itu baru kita jinakan di atas. Nah, kita butuh expertise itu. Karena sekarang saya cukup yakin lah untuk TNI Angkatan Laut pun demolisi bawah air itu kan biasanya saya belum tahu kemampuan dia berapa sih, berapa dalamnya. Tetapi ini barang-barangnya ada di sekitar 30 sampai 40 meter. Hmm. Dan di dalam itu ya jelas mereka juga tidak tidak tembus dengan uh, udara dan ya dalamnya masih utuh lah. Ya terbukti meledak. Ya. Satu hal yang sangat menyedihkan, saya dengar ada 5 orang meninggal, 3 orang hilang, dan 5 sampai 19 orang luka-luka, dan 9 sampai Betul. 12 rumah hancur, Pak ya. Saya dengar begitu. Betul sekali. Ya, Jadi sangat. ya ini ya makanya saya memberanikan diri untuk ngirim surat atas sepengetahuan Pak Bupati juga. Dan kebetulan kan kita cukup intens berhubungan sama kedutaan besar, sama DPAA, dan itu pernah diomongin sama mereka karena mereka pun cukup khawatir dengan UXO ini. Dan Oh, ternyata tanggal 31 itu kejadian. iya. Saya kebetulan mau ke Jakarta nih, Pak. Tanggal Oke. 23, ya ada 24 Juli sampai 28 Juli adalah ulang tahun diaspora Indonesia. Jadi kita Oke. diaspora Indonesia dari mana-mana lagi mau datang ke sana. Nah, saya pikir sehari sebelumnya, tanggal 23, kalau memungkinkan, saya mau lunch dengan Tyler, Letnan Kolonel Tyler, atasnya militer Amerika, yang Ya. ya saya sudah kontak dengan telepon sama dia. Kita sudah ngobrol panjang sampai 2 jam. Dia he's very kind. Dia senang sekali bisa bicara dengan saya. Dia sedikit dia selipkan bahasa Indonesia. Jadi mungkin apa yang kira-kira yang saya bisa sampaikan. Tadi tadi saya dilihatnya Pak
Atsar mau sampaikan sesuatu, kerja sama atau bagaimana? Apa yang mau Eh, disampaikan? jadi itu kan request for cooperation itu saya ingin karena terus terang kami di Indonesia dan saya hampir yakin bahwa data-data yang ada di Indonesia itu tidak selengkap dari data-data di Amerika. Contoh Oh, jenis apa saja kan mereka kan ada punya datanya Pak. Apa saja sih bom yang dibuang di Biak ini atau di Papua ini sebelum mereka pulang? Oh hmm, bomnya jenisnya ABC. hmm. Nah, kemudian mereka buang di mana aja itu ada datanya Pak. Oh gitu. Dan saya cukup yakin mereka itu apa notulensinya sangat-sangat baik lah. Nah, Hmm, ketika mereka sudah tahu lokasi-lokasinya, mereka mengedukasi kita. Kita juga nanti, oke lah, langkah preventifnya, oke jangan nyelam di daerah sini. Di sini banyak bahan peledak. Nah, warning-warning ataupun sign-sign pelarangan itu kita perlu, Pak. Perlu sekali. oke. Sekarang kan nggak ada. Kita mau diving di mana aja, tenang aja, Pak. Kalau yang di darat itu relatif mereka em, sudah banyak yang ditemukan. Jadi relatif inilah. Tapi yang di laut ini kan selain susah ngambilnya, nah tetapi kan nggak mungkin juga kita biarkan ada bahan peledak di sekitar kita dan kita tidak bisa menjangkaunya. Nah mungkin kalau teknologi yang ada di Amerika saat ini memungkinkan untuk menggunakan ROV atau robot untuk ngambil barang-barang tersebut, saya rasa itu jauh-jauh lebih baik. Oke. Karena kita juga pengen Papua ini clear lah. Jadi terlalu banyak bahan peledak yang dibuang. Terbukti di Pulau Nusi 400 Pak truknya itu. Banyak sekali. 400 truk, wow. Ya. Saya tuh tidak Pesawat pernah ada. sangka ada terjadi perang besar begitu. Saya tinggal di Biak hampir lebih 10 tahun tidak pernah tahu bahwa ada perang sebesar begitu. Saya kira 5 tentara, 7 orang, 10 orang. Oh ternyata sampai 400 truk. Itu berapa orang yang Ah, datang ke Biak ya? oh, Wow. oh, aduh, kalau tentara banyak sekali Pak. Banyak sekali. Ribuan. Karena kan yang mati di gua Jepang saja itu kan 3.000. Iya, 3.000 orang itu yang ada di dalam gua, yang di luar kita belum hitung. Nah, sekarang Amerika untuk bisa mengalahkannya kan lebih banyak lagi. iya. Jadi Pak, saya update Bapak dari pembicaraan dengan Tyler. Jadi kasih saya Ya, sampai saat ini beliau bilang bahwa mereka mau datangkan tim forensik dari Hawaii. Jadi saat ini ya. mereka belum bisa mengeluarkan pernyataan resmi, oleh karena mereka belum pasti, belum ada, walaupun secara fisik kan kelihatan besar, tapi belum dites DNA-nya. Jadi harus ada tim forensik dari sana datang setelah verify bahwa itu adalah betul tulang dari orang Amerika dan ini dan mereka akan memberikan apa pernyataan pers dan upacara militer. Jadi mungkin Bapak bisa ke sana barangkali saya bilang Tyler untuk mengundang Pak Arsad dan saya saya mau datang ke sana kita hadir di situ kalau kalau memungkinkan Pak kalau gitu ya Iya, iya. nanti. Saya ini sekali Pak, sangat menunggu. Ya, jadi saya ya saya saya harap saya bisa sempat lunch dengan beliau tanggal 23. Kita bisa tetap ketemu muka. Kita hanya bicara melalui telepon. Eh, ya, dan saya akan ke Biak. Moga-moga saya bisa ikut menyelam dengan Pak Arsad nih. Ah, Oke. benar, benar. Sip, sip. Indah banget, Pak. Waduh, biak ini luar biasa. Gitu ya. Oke, mantap. Begini, jadi dengan begini saya apa mengakhiri kita punya ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Arsad. Semoga kita bisa ketemu. Nanti biografi saya lagi mau dikirimkan, nanti akan diantarkan oleh adik saya ke Pak Arsad ya. Moga-moga Oke, bisa dibaca. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. terima kasih. Hah?